Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Eksklusif, tuntaskan kasus Subang, mantan Kapolda Jabar Anton Carlyan sarankan begini. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Sebagaimana diketahui, Kepolisian Daerah Polda, Jawa Barat, telah merilis sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 29 Desember tahun 2021 lalu. Menurut mantan Kapolda Jabar Anton Carlyan, sketsa ternyata bukan merupakan alat bukti yang kuat. Sketsa, dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, bila dipandang dari sudut alat bukti yang sah hanya merupakan salah satu petunjuk saja. Bahkan gambar sketsa jika tidak didukung dengan scientific crime investigation, penyelidikan berbasis ilmiah, yang akurat, kata Anton Carlyan malah bisa saja mengaburkan proses penentuan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang, yang sedang diolah. Orang yang ada di sekitar TKP saat terjadinya peristiwa, pembunuh ibu dan anak di Subang, belum tentu sebagai tersangka. Bisa sebagai saksi, bisa juga orang selewat yang tidak tahu apa-apa. Harus dikuatkan juga dengan alibi waktu, tentang keberadaan seseorang di TKP atau di sekitar TKP, kata Anton Carlyan. Jika ingin menggali alat bukti yang kuat, dalam hal ini kasus Subang, jelas Aba Anton Carlyan, demikian panggilannya kini harus diteliti dari physical evidence atau bukti fisik yang didapatkan dari benda-benda mati seperti sidik jari, darah telapak kaki, CCTV, bekas puntung rokok, sandal, sepatu tusuk gigi, dan lain-lain. Physical evidence atau bukti fisik itu selanjutnya harus diolah dan disempurnakan menjadi scientific crime investigation, kata Aba Anton Carlyan saat diminta pendapatnya tentang kasus Subang oleh Des Jabar, Rabu tanggal 12 Januari tahun 2021. Dalam setiap tindak pidana, termasuk kasus Subang, Aba Anton Carlyan yang juga mantan Kadif Humas Mabes Polri menegaskan, saksi manusia walaupun sangat penting, namun tidak bisa diharapkan sebagai bukti utama. Karena apa? Karena manusia sebagai bukti hidup, bisa saja setiap saat berubah. Jadi fokuskan saja pada bukti-bukti yang bersifat physical evidence yang didukung secara sains, kata Aba Anton Carlyan. Menyinggung terkesan lambatnya pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Aba Anton menegaskan, meskipun lama kasus Subang wajib terungkap. Jika tidak terungkap, akan menjadi satu presiden buruk dalam rangka mengukur barometer profesionalisme Polri di hadapan publik, ujar Aba Anton Carlyan. Sebagaimana diberitakan Des Jabar pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 lalu, Aba Anton Carlyan juga telah mengingatkan, bahwa kasus Subang yang kini bukan lagi merupakan isu Jawa Barat tapi sudah menjadi isu nasional wajib dituntaskan. Jangan sampai nanti dianggap Polri tidak mampu atau dianggap Polri menutupi kasus atau dianggap Polri tidak berani, kata Aba Anton Carlyan ketika itu. Aba Anton Carlyan sendiri, semasa masih aktif di kepolisian, pernah sukses mengungkap dua kasus besar yang menjadi isu nasional bahkan internasional yaitu pembunuhan aktivis buruh Marsinah di Jawa Timur dan aktivis HAM, Munir. Untuk mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Aba Anton Carlyan menyarankan agar Polri Polda Jabar tidak perlu malu dan gengsi meminta bantuan atau merekrut para pakar untuk membentuk tim khusus. Menurut Aba Anton Carlyan, setiap institusi apapun ada keterbatasannya. Dengan adanya tim khusus, kata dia, akan menjadi kekuatan tambahan bagi Polri. Sekaligus sebagai linking pin atau jembatan Polri dengan masyarakat yang bisa menerangkan sesuatu apabila ada kendala-kendala yang sulit dalam pengungkapan kasus Subang. Dari pengalaman saya dalam mengungkap berbagai kasus pembunuhan selalu didampingi tim khusus yang disprintkan dari institusi sehingga mereka pun bisa terlibat dengan penuh tanggung jawab. Dan untuk menuju ke arah tersebut, saat ini pun tidak ada kata terlambat bisa segera dimulai, ujar Aba Anton Carlyan. 2 bulan sebelumnya, saat diminta pendapatnya oleh Des Jabar pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 lalu, Aba Anton Carlyan sebenarnya juga sudah menyarankan untuk mempercepat pengungkapan kasus Subang agar dibentuk satu tim khusus semacam tim independen. Tim independen, kata Anton Carlyan, anggotanya harus dari berbagai elemen. Ada LSM, ormas, tokoh masyarakat termasuk pengamat hukum. Tim ini bisa memberikan masukan dan rutin melakukan evaluasi rapat 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi harus ada targeting waktu. Misalnya dalam waktu 3 bulan ini harus terungkap. Jadi ada quick response time kapan kita harus menyelesaikan masalah ini. Dan ini harus betul-betul di-manage, jangan hanya diserahkan kepada Polres, nanti keteteran, tutur Anton Carlyan.
Disinggung kini sudah ada keterlibatan aparat dari mulai Polres Subang, Polda Jabar dan Bareskrim dalam kasus Subang. Anton Carlyan mengatakan hal itu tidak akan maksimal jika mereka tidak stay di sana. Saya dulu waktu mengungkap masalah bom, ada posko khusus yang menampung informasi sekecil apapun dari masyarakat. Begitu juga dalam kasus Munir. Sekecil apapun informasi, baik yang hoaks atau apapun juga semua ditampung. Alhamdulillah semua bisa kita ungkap, beber Aba Anton Carlyan. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.